Oh ya, akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut segala macam. Nah ini kan atau kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena persoalan-persoalan disrupsi teknologi yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan. Jadi coveragenya memang agak luas, tapi insya Allah dalam beberapa bulan pertama, sambil menunggu besok rapat arahan dari Presiden seperti apa dan pembekalan di Magelang. Tapi yang hasil dari sempat diskusi saya dengan Pak Presiden waktu dia panggil ke Kartanegara, seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis kalau sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin. Seperti itu. Kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya 3. Kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Kalau kurang pendapatan kita tahu gajinya nggak cukup atau tidak punya pendapatan harian yang memadai atau tidak permanen, ketidakpastian tinggi. Kurang aset misalnya kurang aset pada tanah, kurang akses pada pendidikan, kurang akses pada kesehatan, kurang aset pada faktor-faktor produksi, itu nanti akan dihimpun dari data, ya. Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekedar menyembuhkan simptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekedar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan, pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi. Badan ini kira-kira akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, bagaimana investasi-investasi yang tidak membawa dampak sosial meningkatnya orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin. Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDes, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya, ya. Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu. Tapi terutama memang melibatkan orang miskin, begitu. Itu adalah arahan-arahan yang pernah kita diskusikan dengan Pak Prabowo, dan insya Allah detailingnya akan diarahkan dalam rapat besok maupun pembakalan di Magelang. Kira-kira begitu. Insya Allah masih ada. Itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. Yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan, mempercepat dan membuatnya lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, kita tahu bahwa salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi. Ya, satu itu. Dan kedua, memang ini bagian dari core interestnya Pak Prabowo, kepentingan utama Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya waktu pelantikan mengenai kemiskinan. Kalau nggak salah, paling sedikitnya beliau menyebutkan sampai 8 kali minimal angka tentang kemiskinan dengan berbagai macam istilah. Ada wong cilik, ada orang miskin, ada kemiskinan, ada rakyat kecil. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekedar tadi itu, bukan sekedar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non tunai.